Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita akan segera memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa, mari kita tundukkan kepala. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu ya Tuhan, atas berkat-Mu ya Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara sapa dulu saudara kita yang baru datang. Sambil kiri kanan salam dulu. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Raja kita. Sebab Dia Tuhan kita. Kita mau bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Haleluya.
Terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi, pengorbanan
kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus, turunlah pengurapan bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Tanah hati yang terbaik menjadi bagian milik mereka, agar supaya benih firman itu jatuh di tanah hati yang terbaik, bertumbuh dan berbuah, dan semua kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu sebentar yang menyampaikan firman Tuhan, pengurapan yang baru Tuhan, turun bagi hamba-Mu. Kuasa iblis kami percaya sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bebas hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan, dan kami siap mendengarkan saat ini. Dan sebentar kami siap memberikan korban persembahan kami yang pertama. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah memberkati kita sehingga kita boleh datang beribadah saat ini. Nah saudara, kita masih akan berbicara terus bagaimana saya katakan minggu lalu tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa saudara? Karena harus pahami ya saudara bahwa semenjak Yesus bangkit masih ada berapa hari di muka bumi? Berapa? 40 hari. Ya, saudara, masih ada 40 hari di muka bumi. Nah, sebab itu saudara, di minggu-minggu ini kita berbicara ini, saudara, kebangkitan Yesus. Dan saya sudah bicara poin kemarin, saudara, mengenai minggu lalu kebangkitan Yesus dalam keadaan manusia. Dan ini tentu saudara, sebagaimana saya katakan lalu, bahwa saudara melihat itu betul-betul melihat sebagaimana Yesus itu istilah yang digunakan 100% Allah dan 100% manusia. Itu dalam kita bicara dia Allah harus seutuhnya totalitas Allah. Ketika kita bicara dia manusia, kita juga harus bicara dan pahami totalitas manusia. Yang ini tentu saudara yang saya katakan bahwa ada pemahaman-pemahaman yang ketika melihat Yesus itu adalah Allah totalitas. Manusianya, saudara, ada yang menghilangkan, ada yang mengurangi. Bahkan ada yang melihat bahwa Allah Bapa lebih besar, lebih tinggi derajatnya, sehingga Yesus ditaruh di lebih rendah. Nah, tentu ini pemahaman-pemahaman yang mengaburkan tentang bagaimana dia Yesus itu yang adalah Allah seutuhnya, juga manusia seutuhnya. Nah, saya harap jemaat Tuhan di tempat ini adalah memahami Yesus yang benar, yang sesuai diceritakan dalam Alkitab, yang harus kita imani seperti itu. Nah, sebab itu saudara, dalam memperingati tentang kebangkitan, saya terus berbicara dalam poin kebangkitan, dalam kebangkitan dia dalam keadaan sebagai manusia. Itu kita sudah sempat membaca kemarin di dalam
Filipi pasal 2, saudara ya, di mana sempat saya sudah masuk di sana bagaimana dia Allah, terus Yesus sebagai natur manusia atau keadaan manusia atau rupa Allah, morfe Allah atau bentuknya Allah, begitu saudara. Morfe itu bentuk. Jadi itu menceritakan sebetulnya bahwa ada dua bagian saudara tentang ada yang dia bagaimana dia Allah, bagaimana dia manusia. Nah, mari saudara kita akan memulai dari pembacaan Alkitab dalam Lukas pasal 24 ayat 36. Satu perikop ini sampai 49 mengenai Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Mari bangkit berdiri, lantai bawah juga bangkit berdiri. Seperti biasa saya mengajak saudara bergantian. Ayat 36 saya, 37 saudara. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya panggilannya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Dia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu tinggal di dalam kota ini sampai kamu mendapatkan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari perikop kita sudah melihat Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Sekali lagi saudara, kita akan fokus dalam Yesus itu dalam natur manusia, kebangkitan dalam keadaan manusia. Saudara, saya masukkan lagi, hanya mengingatkan, saudara ketika melihat Yesus, saudara ada dalam satu pribadi dua natur atau dua sifat. Tapi ketika saudara melihat tentang Tuhan, saudara melihat tentang Tuhan, Tuhan itu adalah saudara tiga pribadi tunggal dalam kekuasaan atau kemahakuasaan. Itu seringkali saya bilang, makanya kita Tritunggal ya saudara ya. Jadi ada ketika bicara Tuhan, saudara, Tuhan itu satu, tapi ada tiga pribadi begitu. Nah ketika bicara Yesus, beda lagi, jangan salah. Saudara melihat Yesus satu pribadi, dua natur atau dua sifat. Oke, saudara, kita bicara sekarang mengenai Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ingat ya saudara bahwa ketika saudara dalam perjanjian lama, Allah kalau menampakkan diri, dia itu namanya suka kita sebut dia berteofani. Nah Allah, kenapa? Karena Allah itu begini saudara, dia kalau tidak berteofani itu atau menyatakan diri dalam satu rupa tertentu saudara. Saya ingat ya Musa pada waktu di Gunung Sinai, pada waktu di bawah kaki Gunung Sinai, ada semak duri terbakar begitu. Padahal tidak terbakar, jadi dia menampakkan diri dalam keadaan api seperti begitu ya. Jadi ada hal-hal khusus. Kenapa begini? Allah itu, kata Alkitab, dia kan roh.
Jadi saudara, dia itu roh, dia memenuhi semua alam semesta. Bagaimana mata kita ini, saudara, yang sekecil ini, di balik tembok ini kita tidak bisa lihat, sementara Allah juga ada di balik tembok. Nah, itu dalam keadaan roh. Makanya saudara, Allah dalam keadaan roh tidak bisa kita lihat sebetulnya, karena dalam keadaan roh. Apalagi mau lihat dalam utuh, sehingga Allah sendirilah yang harus berapa, saudara, saya bilang tadi itu dia menyatakan rupa teofani, Filipi berkata bermorpe, jadi dia sendiri. Nah, Yesus juga begitu, saudara. Kalau kita lihat di sini, dia datang menampakkan dan mata jasmani lihat. Nah, yang dilihat itu posisi Yesus setelah bangkit, memang betul-betul mata jasmani ini melihat yang jasmani. Nah, ayat yang ke-36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, tentang kebangkitan, ya. Jadi murid-murid ini bercakap-cakap tentang kebangkitan Yesus. Lah, kok dia sudah tidak ada, bagaimana ya? Kenapa kok bisa begitu? Nah, gitu. Nah, mereka dan berkata kepada mereka, bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara, bawa pemikiran saudara, ini percakapan setelah Yesus bangkit, ya saudara. Ketika murid-murid berkumpul dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Siapa pernah lihat hantu sini? Jangan sampai saudara lebih takut begitu, ya saudara. Jadi mereka, ini kan budaya, ya saudara, di budaya daerah masing-masing begitu, ya saudara. Kan pemikirannya mereka berpikir begini, wah, orang kalau sudah mati terus kita lihat, mereka akan berkata hantu. Nah, gitu. Itu hantu. Ingat juga murid-murid ketika Yesus berjalan di atas air. Jadi mereka juga berkata, wah, dikirain hantu, padahal Yesus yang datang. Nah, jadi sesuatu yang tiba-tiba ada di situ, saudara, mereka pikir itu hantu. Nah, baru dia berkata begini, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Jadi timbul keraguan-keraguan yang gini, ini sangat penting bagi kita, saudara. Murid-murid timbul keraguan-keraguan tentang kebangkitan Yesus. Kan pada waktu itu, ingat ya saudara, para prajurit Roma telah dibayar oleh para mahkamah agama pada waktu itu, ya. Nanti ada poin berikut saya akan jelaskan mahkamah agama ini dari mana ide mereka untuk supaya membayar dan jangan sampaikan, karena memang mereka itu adalah orang yang tidak percaya kebangkitan. Nanti saya akan jelaskan di minggu-minggu akan datang, saudara, mengenai aliran ini. Saya balik lagi, murid-murid ini juga sudah terpengaruh sebetulnya. Sudah terpengaruh dengan isu yang dibawa oleh atau disebarkan oleh oleh mahkamah agama melalui para prajurit-prajurit itu, beritahu kepada seluruh penduduk kota bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi dicuri. Nah, dari sini mereka mulai ragu, karena mungkin mereka beranalisa, kan tidak akan mungkin memang ya, sementara kubur itu dijaga ketat, kubur itu disegel, sementara di sana ada begitu banyak pasukan Romawi. Jadi tidak akan mungkin dia itu bangkit. Tetapi kan yang menyebarkan ini, isu ini kan tentara Romawi. Jadi membuat mereka, saudara, satu sisi mereka percaya, satu sisi bahwa firman Allah, ya, Alkitab baik dalam perjanjian lama sudah diajarkan bahwa anak manusia itu akan ada, mati dan bangkit. Yesus sendiri dalam mulutnya pernah berkata kepada mereka bahwa dia akan bangkit. Jadi dua ini tentu bergejolak dari murid-murid, sehingga saudara timbul keraguan-keraguan dalam hidup mereka, karena secara fakta mereka mendengar dari para prajurit Roma bahwa mereka itu dicuri. Nah, apalagi ini kan pemerintah, mungkin mereka berpikir ini kan perwakilan pemerintah yang menyampaikan ini, sehingga mereka merasa ragu-ragu. Nah, saudara, ini yang poin ini juga tentu sedikit saya menanamkan buat saudara betapa kita sekarang ini kan, saudara, ada orang-orang yang kadang sudah Kristen, muncul berita dari agama seberang orang lain atau dari
orang-orang yang berpahaman liberal, begitu saudara. Liberal itu tidak percaya akan kebangkitan, tidak percaya akan mujizat-mujizat, begitu. Sehingga saudara ketika dia sudah orang Kristen, apalagi jarang ke gereja, sementara iman itu timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Nah, kalau jarang lagi baca Alkitab, aduh saudara. Makanya kita ada program di sini. Ketika saudara telah menjadi jemaat di tempat ini, selalu diumumkan setiap minggu wajib membaca Alkitab minimal berapa pasal? 1 pasal. Begitu. Tujuannya apa? Supaya saudara baca bisa timbul iman. Karena bisa muncul keraguan-keraguan kalau jarang baca Alkitab, apalagi jarang ibadah. Sementara saudara akan ketemu orang di luar. Jangankan sekarang ketemu di luar, saudara bisa kapan aja buka YouTube, buka apalagi saudara media-media sosial yang lain, TikTok, itu banyak sekali berita-berita di sana bisa muncul, saudara. Apatah lagi dari agama seberang, begitu getol sekali. Jangankan agama seberang, saudara bisa lihat seorang pendeta, oh dia khotbah, bisa saja saudara yang ternyata yang khotbah itu liberal. Dia tidak percaya mujizat, dia juga tidak percaya Yesus itu bangkit. Bisa saja juga dia saudara dengar khotbah, oh dia bagus sekali khotbahnya, tapi dia mempercayai Yesus yang dalam natur manusianya lebih rendah. Atau ternyata saudara, oh ikutin khotbah, ternyata yang khotbah itu saudara tidak tahu bahwa itu adalah saksi Yehova. Jadi banyak berita-berita saudara yang bisa muncul tanpa saudara sadari. Itu akan bisa membuat ragu-ragu iman kita terhadap Alkitab. Sehingga tentu bagi kita, saya bilang dalam hal ini penting bagi kita melihat bagaimana makna rohani dalam ayat 38 ini. Ketika mereka ragu-ragu di dalam hati kamu, apa yang disebut ragu-ragu? Mereka ragu tentang kebangkitan itu. Tapi bagi kita saudara, kebangkitan Yesus Kristus itu harus diimani secara utuh sampai selama-lamanya, bahwa Yesus kita imani mati dan telah bangkit 2000 tahun lalu. Amin saudara. Harus itu. Nah, ayat yang ke-39 ini Yesus mulai memperlihatkan saudara. Dan ini yang ayat 38, Yesus coba mengkoreksi iman mereka supaya jangan ragu-ragu, sehingga dia butuh memperlihatkan ayat 39. Jadi begini saudara, kalau saudara lihat ya, masih ada 40 hari. Itu memang betapa penting saudara untuk Yesus itu menanamkan iman pada murid-murid dan orang Kristen, orang-orang percaya yang pada waktu itu ya saudara, masih 40 hari supaya dilihat ini loh, saya itu bangkit. Jadi ini sangat penting, dia masih 40 hari supaya orang itu betul-betul mereka lihat dengan mata kepala sendiri mati di kayu salib, mereka lihat dengan mata kepala sendiri dikuburkan, supaya mereka lihat juga dengan mata kepala mereka sendiri, ini loh, Yesus itu ada, dia bangkit. Makanya masih 40 hari. Itu menandakan saudara betapa penting. Bahkan saudara, penampakan Yesus ini berulang kepada para murid untuk menunjukkan terus betapa penting beriman Yesus itu bangkit. Karena nanti kita juga ada poin yang saya siapkan. Ini juga menjadi saudara, menjadi satu pengenalan bagi kita saudara mengenai bagaimana Alkitab berkata bahwa orang yang sudah mati juga nanti akan bangkit. Kita di sini kan banyak keluarga kita ya saudara, orang tua saya, papa saya, baik dari saya, dari ibu gembala, begitu sudah tidak ada. Tapi kita percaya ada namanya kebangkitan sesuai Alkitab. Makanya Yesus itu sudah diperlihatkan lebih dulu. Dia mati dan dia bangkit. Ada itu kebangkitan. Nah, begitu juga saudara. Ya, saudara percaya, oh ada keluarga saudara. Bagaimana ya keluarga saya? Alkitab berkata pokoknya kalau dia mati percaya Yesus, dia masuk surga. Nanti dia akan bangkit. Ada tubuhnya nanti. Oke, itu nanti poin yang berikut kita bahas. Nah, sekali lagi saudara, bahwa betapa penting bagi Yesus memperlihatkan masih 40 hari itu tandanya saudara, supaya meyakinkan orang percaya bahwa kebangkitan itu sangat penting untuk diimani. Karena memang orang mati nanti bangkit. Apakah dia bangkit masuk surga atau bangkit masuk
neraka. Yang jelas pasti bangkit. Ayat 39. Mari baca 1, 2, 3. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Amin, saudara. Dia menyatakan, aku ini, lihat tuh tanganku ini. Makanya begini, harusnya Yesus bangkit itu, harusnya kita nanti kayak kita bangkit itu utuh. Tidak boleh ada ini lagi, karena sudah tubuh kemudian bukan berarti tidak ada dagingnya, saudara. Tubuh yang sudah harus siap masuk surga. Tapi demi untuk supaya tidak ragu-ragu itu, saudara. Yesus melihat kan murid-murid ini ragu-ragu. Lah ini karena kamu ragu-ragu, untuk meyakinkan ini loh saya disalib, mati, ini masih ada bekasnya. Dikasih lihat tanganku bekas paku, itu sudah. Tanganku ada bekas paku, kiri kanan. Nah lihat juga kaki bekas paku. Baru, nah ini sudah. Makanya kita lihat Yesus bangkit betul-betul dalam keadaan manusia. Yesus melihat dulu, kalau roh atau hantu itu nggak bisa. Oke deh kalau begitu. Sekarang pegang, mungkin murid-murid ini kan Yesus berpikir, jangan-jangan kalian cuma ilusi saja untuk cuma karena saya ada khayalan ya. Sekarang Yesus berkata, lihatlah dan rabalah aku. Rabalah aku. Ini penting saudara, supaya Yesus mau menyatakan ini loh bangkit manusia saya, tubuh manusia. Jadi di sini juga saudara, ini yang saya bilang dari awal tadi, kita mengimani Yesus dalam sifat atau naturnya Allah, kita juga harus imani dia dalam sifat atau naturnya manusia. Makanya Yesus bilang, raba aku bangkit ini bukan bangkit dalam roh. Betul-betul aku tadi jalan sebelum mati itu manusia, bangkit juga dalam keadaan manusia. Makanya Yesus bilang, raba saya ini bukan roh, bangkit bukan roh, bangkit ada tubuh. Rabalah aku dan lihatlah. Jadi maksudnya raba, terus kamu lihat begitu. Lihat penting untuk kenapa saudara? Karena pada akhirnya kan Yesus perintahkan, Kisah Rasul pasal Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Pergilah jadilah saksi Yerusalem. Nah, saksi itu memang harus lihat mata sendiri. Kita diperintahkan untuk bersaksi tentang Yesus, saudara. Kita bukan melihat Yesus itu bangkit, saudara, tapi kita bersaksi tentang firman Allah. Tapi para murid pada waktu itu, saudara, memang supaya mereka lihat, lihat ada tujuan Yesus, supaya nanti kamu akan jadi saksi. Terus, saudara, tadi. Nah, karena hantu saudara? Tidak ada daging dan tulangnya. Maksudnya iblis itu makhluk roh. Ya, iblis itu makhluk roh. Hanya iblis itu kan dia makhluk roh, tinggal bagaimana dia akan dipahami oleh daerah-daerah tertentu. Jadi iblis itu kan dia, kamu pahami iblis itu kayak gorila sana begitu ya saudara. Dia akan berbentuk begitu saudara. Sebetulnya dibentuk di dalam pemahaman orang-orang tertentu saja saudara. Tapi pada hakikat dia adalah roh saudara. Iblis ini pribadi roh, manusia maka begini nggak bisa lihat karena makhluk roh. Makanya Yesus berkata, hantu itu tidak ada daging, tidak ada tulang. Sementara saya ini ada tulangnya, ada dagingnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Yesus bikin perbandingan. Hantu tidak ada daging, saya itu ada. Kamu sudah raba, kamu sudah lihat. Ayat 40. Baca 1, 2, 3. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi diulang lagi, bicara ulang lagi. Ini ingat yang saya bilang tadi, karena kenapa Yesus ulang-ulang? Lihat lagi, lihat. Karena memang mereka harus jadi saksi. Jadi saksi. Nah, tentu bagi kita sekali lagi kita harus imani. Karena Yesus sampai ulang, lihat tangan kakiku. Ini supaya kamu menjadi saksi, kamu ceritakan tentang kebangkitan, bahwa betul-betul Yesus bangkit dalam keadaan manusia. Saudara sudah lihat tangan dan kaki bekas pakunya. Ayat 41, 2, 3. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Nah, sudah lihat. Memang para murid itu kan
Sebetulnya kan begitu, saudara. Poin utama di sini kan, setiap orang itu adalah letaknya adalah pada percaya. Dan ingat ya saudara, bahwa iblis merusak iman di akhir zaman ini, saudara, dipercaya kita. Banyak kali saudara kita juga begini, saudara ya, dalam kehidupan kita, kadang-kala pergumulan kita dalam secara horizontal dari rumah tangga, dalam pekerjaan bisnis kita, saudara, sasaran yang dirusak iblis itu percaya kita. Aduh sulit ya, aduh tak mungkin kita tak mungkin kita alami mujizat, aduh sudah tak mungkin nih kita punya anak, aduh pokoknya itu Abraham dan ibunya saudara, pokoknya segala sesuatu tidak mungkin. Nah, iblis itu selalu menyerang iman. Dan ternyata saudara dari dulu juga, bagaimana Yesus juga berkata, kalian tuh belum percaya, sudah di depan mata saja masih belum percaya. Nah, setelah itu saudara, Yesus lagi berkata begini. Berkatalah Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Nah, sudah lihat ya, betapa Tuhan itu mengulang-ulang untuk meyakinkan iman mereka. Nah, ini juga menggambarkan kita begini, saudara. Kita menjadi orang Kristen itu memang tidak boleh hanya satu kali. Oh, saya udah dengar firman itu. Alkitab kita ini, bahkan khotbah saya punya kebangkitan ini, sudah semenjak saya jadi gembala sidang, setiap tahun pasti ada khotbah kebangkitan. Dan bukan cuma saya, terus begitu. Apalagi pola saya adalah pola mengajar. Minggu ini ke minggu lalu kebangkitan. Oh, saya khotbah pasca ini sebelum hari kematian udah begitu terus ya saudara. Nanti ini kebangkitan terus begitu lagi saudara. Ini sebetulnya apa saudara? Saya bukan berarti khotbah begini, oh sudah bilang, oh sudah khotbah lalu. Tidak. Karena Alkitab lah yang menyuruh, khotbahkan itu berulang-ulang, ajarkan berulang-ulang. Karena sifat manusia itu saudara, itu pertama juga pelupa, kedua manusia itu bisa ragu-ragu, manusia itu bisa lemah. Jadi perlu diulang. Sama aja saudara dan bisa lemah imannya. Sebetulnya polanya sama dengan begini saudara. Ada di antara saudara sudah sarapan sini? Atau kemarin aja kita bicara kemarin. Kemarin siang ada yang makan nasi. Sore menjelang malam ada yang makan nasi. Nasinya beda atau sama? Tapi saudara butuh kan? Ya begitu lah misalnya firman. Sebenarnya nasinya sama, tapi saudara butuh. Nah begitu juga kalau saudara dengar khotbah kebangkitan, sebetulnya sama dengan makanan itu saudara. Sudah dengar, tapi memang saudara itu bukan sekedar saudara dengar, memang iman kita butuh itu. Amin saudara. Firman seperti makanan iman kita. Jadi ketika datang sekali, oh sama nih kebangkitan, terima saja karena memang mau dikasih makan tentang iman kita, bukan sekedar saudara pikiran kita saja, tetapi pada dasarnya saudara firman Allah itu secara teks menulis untuk makanan iman kita, menguatkan iman. Haleluya saudara ya. Oke, saya lanjut lagi. Sehingga saudara, betapa sekali lagi Yesus ini berulang lagi menyampaikan kepada para murid supaya mereka tidak ragu terhadap kemanusiaan Yesus. Makanya Yesus berkata, adakah padamu makanan di sini? Jawab mereka ayat 42. Baca 2-3. Lalu mereka memberikan kepada Yesus apa? Sepotong ikan goreng. Ada yang makan ikan goreng kemarin? Itu menandakan saudara manusia. Hantu tidak bisa makan. Mungkin saudara dulu ada yang kepercayaan kasih makan gitu kan. Akan mohon maaf ya, bukan ngejek. Tentunya ada dulu kasih makan orang yang sudah mati. Di kampung kan itu begitu, tapi sekarang sudah enggak. Saya masih sempat merasa itu merasa saudara. Saya masih sempat mengalami saudara di kampung itu begitu sudah. Ada membawa dulu kopi sama ini kesukaan opa-opa kita dulu. Nah itu sudah bawa itu taruh di sana. Saya ingat jadi ini berdosa juga kami dua anak-anak muda. Ada yang kasih ayam begitu. Kita anak-anak tinggal tunggu, kita udah tahu kan tuh
Ya pulang kita datang, kita makan semua. Terus mereka pulang cerita, wah dulu besoknya datang. Wah terima kasih, mereka bicara sudah dimakan. Padahal itu kan yang makan anak-anak muda. Tapi itu kan dosa juga saudara. Ini kita dulu tidak peduli, kalau saking tidak percayanya saudara. Karena mereka bawa ayam lah, kita didik ayam panggang, macam-macam. Dan kita di kampung makan susah, kita kasih makan begitu, kita makan. Orang pergi kita ambil. Nah saudara, maksudnya begini saudara, bahwa maksudnya Yesus berkata ini, yang cuma makan itu manusia, hantu tuh tidak makan. Makanya kalau saudara ada keluarga yang masih berkeyakinan begitu, pelan-pelan arahi. Jangan langsung juga begini saudara, itu dosa lu, kasih makan setan. Nah, gitu. Jangan, saudara, jangan juga begitu cara bersaksinya, pelan-pelan. Karena itu kan keyakinan mereka, ya kan saudara. Di kampung kami sudah hilang saudara. Karena pelan-pelan diarahkan oleh gembala kami dulu, pelan-pelan. Sehingga sampai sekarang tidak ada lagi ya, melakukan hal itu. Nah kalau saudara ada keluarga yang tidak begitu, pelan-pelan arahi. Ya oke. Jadi kembali lagi, maksud Yesus di sini bahwa hantu itu tidak makan. Makanya dia yakinkan, adakah makanan di tempat ini? Ada, mereka bilang, nih ada kepada kami sepotong ikan goreng. Jadi Yesus makan, dia makan. Makanya manusia itu makan. Nah makanya saudara, juga ini juga Yesus memperlihatkan nanti kamu tuh hidup di langit bumi baru itu nanti bukan roh, itu ada makanan juga. Oke, kita tidak bahas itu dulu ya saudara. Lanjut lagi ayat 43. Baca 23. Ia mengambilnya dan apa? Memakannya di mana? Di depan mata mereka. Ini juga tujuan. Tadi ingat ya, selalu dilihat, pokoknya mata. Karena tujuannya untuk bersaksi. Para rasulnya harus bersaksi. Betul-betul penting tentang kebangkitan kemanusiaan Yesus. Harus diceritakan. Yesus itu mati dalam natur manusia, bangkit juga dalam natur manusia, dan harus diceritakan. Saya bilang minggu lalu, orang Kristen, orang percaya, jangan malu ceritakan Yesus dalam natur manusia. Jangan malu. Kalau di orang lain menyampaikan, Tuhanmu kok manusia, itu dalam konteks mengejek, kan saudara nggak usah balas. Saudara bilang aja puji Tuhan. Oke, saudara, jadi dia mengambilnya, memakannya di depan mata mereka supaya nanti kamu ceritakan, saksikan bahwa betul-betul Yesus mati, bangkit dalam natur manusia, dan setelah bangkit masih makan. Ayat 44. Nah ini ayat ini saudara, ayat yang saya sudah sempat bilang seperti dari awal. Yesus sudah ceritakan dalam perjanjian lama, makanya ada kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, kitab Taurat, ya. Jadi Alkitab itu kan dia bagi begitu, kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, baru ada kitab para nabi-nabi, baru kitab Mazmur, itu dibagi begitu. Dan maksudnya ini begini, itu semua sudah diceritakan. Jadi maksudnya bahwa baca dulu saja ayat ini 23. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang apa? Ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Soalnya kalau saya cerita tahu, jadi begini saudara, di dalam tentang natur manusia Yesus sudah ditulis di dalam kitab pertama apa? Musa. Musa itu menulis, berarti saudara, kalau kita sekarang ke Yesus 2000 tahun, Yesus ke Musa itu sekitar 1500 tahun. Jadi pada waktu Yesus bicara, berarti 1500 tahun sebelumnya Musa menulisnya. Sudah ditulis dalam kitab Taurat tentang natur manusia Yesus itu akan mati dan bangkit kembali. Sudah ditulis dalam kitab nabi-nabi, Elia, Nabi Samuel, karena kitab Samuel, begitu sudah. Nabi-nabi kecil, Nabi Mika, di Bethlehem, saya ingatnya kalau Natal sudah dibaca itu kan, Mika 1, Mika 5 ayat begini, gitu kan.
apa itu kata-kata, oh di Bethlehem lahir seorang anak, lahir di Bethlehem. Lahir pasti manusia. Jadi Yesus mau mengulang, saya ini sebagai manusia sudah diceritakan jauh-jauh hari di kitab Daniel, anak manusia sudah dikasih tahu semua di sana. Jadi itu Yesus mau meyakinkan mereka juga, para rasul pada waktu itu, para murid. Lanjut lagi. Ayat 45. Baca 2-3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa? Kitab suci. Nah, ini juga begini, saudara. Memang ada apa, saudara? Selain dari kita harus datang, memang juga ada yang ya sudah, kalau Tuhan belum buka ya memang nggak bisa, saudara. Itu namanya, kita suka bilang anugerah. Tuhan membuat mengerti. Makanya kalau doa, kadang-kadang Tuhan membuka pikiran kami, Tuhan, untuk memahami kebenaran firman. Tolong buka. Karena kalau Tuhan tidak buka juga, ya sulit juga lagi. Nah, kita saudara juga kalau mendengar firman, salah satu doa pribadi saya berkata, Tuhan, tolong buka pikiran saya supaya saya mengerti tentang firman Tuhan ini. Ada makna-makna rohani. Kadang-kadang makna rohani itu terjadi, saudara, ketika saudara berdoa, Tuhan buka. Kadang-kadang buat saya menyampaikan hanya biasa saja, tapi bagi saudara itu Tuhan buka. Saudara, ini menasihati saya, ini menegur saya. Kan banyak kali begitu ya. Saya dulu kalau dengar firman juga begitu. Saya ditegur Tuhan. Karena yang keempat dia merasa, tapi sampai saya bilang ke pendeta, saya ditegur luar biasa tuh. Sorry, saya nggak berniat menegur kamu. Ya enggak, tapi itu datang untuk menegur saya. Oh iya. Nah, saudara juga kan pasti kadang-kadang alami begitu ya. Saya tidak berniat menegur, pokoknya saya sampaikan saja. Tapi karena Tuhan membuka pikiran kita, membuka hati kita, jadi kita ngerti. Nah, ini tentu saya. Makanya begini, saudara juga firman Tuhan, kalau dengar firman Tuhan, terus saudara merasa, oh ayat ini kayaknya firman ini Pak Gembala menyampaikan kayak menegur kita. Saudara, apalagi istri, jangan begini ke suaminya. Loh, dengar loh. Tuh kan, pas sudah pulang maksudnya. Kalau di gereja nengol dia gua kan, pas sudah di mobil, tuh kan, dengar kan tadi itu teguran buat lo tuh. Nah itu jangan kayak gitu, udah biarin aja. Takutnya Tuhan belum buka hatinya, ribut sudah di mobil, ya kan? Biarin aja, pokoknya firman ini urusan kita dengan Tuhan. Amin, saudara ya. Urusan kita dengan Tuhan. Oke, kita lanjut lagi, saudara. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46. Baca 2-3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini ada tertulis, maksudnya itu di dalam perjanjian lama yang sudah baca kitab Yesaya juga sudah jelas sekali tertulis di sana. Bahkan sudah ingat yang film apa itu? Passion apa itu, saudara? Ya itu ambil di Yesaya itu, saudara. Itu difilmkan itu. Ayat 47. Baca 2-3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah ini kan saudara pesan Yesus. Jadi Yesus membekali mereka, saudara, memperlihatkan tubuhnya yang bangkit ini dengan tujuan nanti supaya memang dia mati. Yesus mati itu kan saudara memang untuk pengampunan dosa, penebusan dosa bagi orang percaya yang mau percaya kepada dia. Nah inilah saudara yang harus diberitakan. Tentu kita berbicara Yesus itu bangkit, tapi kenapa Yesus itu mati dan bangkit? Memang dia mati sebagai penebusan dosa. Sampai berapa tadi kita baca? 48 saya berulang. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah itulah saudara, jadi punya tujuan Yesus untuk menekankan mereka adalah saksi-saksi dari kematian dan kebangkitan. Kita tidak menjadi saksi langsung, karena namanya saksi itu kamu melihat, kamu mengalami. Nah ini yang mengalami adalah para rasul. Kita tentu harus bersaksi karena kita mengalami keselamatan. Amin, saudara. Kita sudah mengalami tentang Tuhan. Kita harus bersaksi, saudara, tentang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Saya akan masuk beberapa poin, saudara, mengenai kebangkitan Yesus ini dalam keadaan sebagai manusia.
tanda-tanda saudara yang kita lihat tadi, saudara, yang Yesus perlihatkan kepada para murid, ya, dari kebangkitan Yesus, ada banyak sekali saudara bahwa tanda-tanda yang Yesus perlihatkan. Yang saya bilang tadi, selama 40 hari itu tujuannya Yesus memang memperlihatkan terus tentang tubuh dia. Itu tanda-tanda dia. Nah, sebab itu gini saudara, saya ajak lagi saudara melihat saudara mengenai kebangkitan Yesus di dalam Lukas. Saya akan pindah maksudnya begini. Saya siapkan dua penjelasan dalam poin ini karena minggu depan sudah berbeda ternyata. Setelah saudara melihat tanda-tanda tadi, saudara Yesus memperlihatkan tanda-tanda dan itu sangat penting dengan tujuan supaya menguatkan iman tentang kemanusiaan Yesus bangkit dan untuk mereka bersaksi. Tentu kita juga begitu ya, kuatkan iman kita bahwa Yesus betul-betul bangkit dalam natur manusia dan kita harus bersaksi tentang Yesus itu. Sekarang saudara, penting bagi kita untuk saya perlihatkan saudara mengenai ini untuk penguatan iman ya saudara, penguatan iman bagi saudara karena begini. Ada orang Kristen yang masih bingung juga. Bahkan ada saya melihat di media sosial seorang pendeta ditanya, Yesus itu mati, terus siapa yang bangkitkan dia? Bingung dia jawabnya. Siapa yang bangkitkan ya? Kalau dia Tuhan, terus bagaimana? Nah, ini tentu penting bagi saudara memahami. Mari coba kita melihat dulu saudara, siapa saja yang membangkitkan Yesus. Ingat, yang mati apa tadi saudara? Keadaannya sebagai apa? Manusia. Bangkit dalam keadaan manusia. Jadi dia mati, bangkit dalam keadaan manusia. Nah sekarang yang dibangkitkan tentu saudara jangan bawa kepada Yesus yang adalah naturnya Allah. Tidak boleh. Karena Allah atau Tuhan tidak pernah mati. Tuhan tidak pernah mati. Yesus dalam kekekalan dia Allah, dia Tuhan, pribadinya kan sudah ada dalam kekekalan sebelum ada penciptaan. Cuma ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu pribadi Tuhan. Baru mereka menciptakan. Baru dalam 3 pribadi ini hanya pribadi Anak yang ketambah natur manusia. Nah, dalam pribadi dia Tuhan tidak bisa mati karena memang pribadi Tuhan kekal adanya. Yang mati adalah natur manusia. Nah sekarang kita bicara, yang bangkitkan siapa? Mari kita lihat Alkitab. Galatia pasal 1 ayat 1. Baca bersama-sama. Mari bangkit berdiri dulu. Lantai juga bangkit berdiri. Saya lihat ada satu orang kuat. Hidup malam kali ini malam ya. Mari baca. 1, 2, 3. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saya bilang amin dulu. Amin. Tuhan berkati, silakan dulu. Ayat ini Paulus mau menjelaskan bahwa dia meyakinkan dulu kepada para jemaat Tuhan di Galatia, status dia adalah seorang rasul. Dia Paulus seorang rasul bukan karena manusia membuat dia rasul, tetapi yang menjadikan dia rasul adalah Yesus Kristus. Ingat ya, ketika dia perjalanan ingin membunuh orang-orang percaya, Yesus datang kepada dia dan Yesuslah yang mengangkat dia, memilih dia menjadi rasul. Nah ini yang pernah saya sering menyampaikan. Paulus ini ketika dia ingin membunuh orang Kristen, saudara, di situ Yesus memilih dia. Luar biasa ya, dia ini sudah membunuh sebetulnya. Maka Stefanus dibunuh, dia salah satu provokatornya, pemimpinnya. Jadi dia cuma suruh orang lain yang bunuh. Sekarang dia pimpin lagi, mau bunuh lagi orang Kristen. Ya, tapi di situ dia menceritakan, di situlah dia dijadikan rasul oleh Tuhan, Tuhan pilih. Nah dalam hal ini maksud saya menyampaikan tadi, saudara memang bicara tentang pemilihan menjadi seorang rasul, saudara itu dipilih oleh Tuhan. Begitu juga kalau jadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan itu memang dipilih oleh Tuhan. Ya, saudara boleh sekolah Alkitab, saudara boleh sekolah teologi, tapi untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, seorang pengajar khusus, itu memang dipilih oleh Tuhan. Semua orang wajib belajar tentang Alkitab, amin. Tapi untuk menjadi orang khusus hanya dipilih oleh Tuhan. Ya, oke.
anak saya bilang, kamu jadi pendeta? Dia bilang enggak. Kecuali dipilih Tuhan. Jadi itu mereka tidak nolak. Nangis semua. Saya juga dulu gitu ya, saya pernah bersaksi. Saya sama sekali tidak mau juga. Saya tahu saya sudah dipilih, sudah dipanggil Tuhan. Saya tidak mau berangkat. Nanti udah tabrakan di jalanan baru saya berangkat. Ya, udah kecelakaan baru saya, oh Tuhan, udah saya harus berangkat. Ya oke, tapi jangan jadi patokan ini ya, saudara. Cara memilih Tuhan itu beda-beda. Paulus beda, Tuhan pilih ya. Jangan saudara pikir, oh nanti setiap orang tabrakan kamu jadi pendeta. Ya enggak juga, saudara. Ada cara Tuhan lah pada orang-orang itu. Seperti Paulus, saya beda, amin. Ya. Kita lanjut lagi. Saya akan fokus di sini. Siapa yang bangkitkan? Kalau di sini saudara, ayat sebelumnya Paulus menceritakan dia bahwa Yesus yang pilih. Nah sekarang Bapa yang telah membangkitkan siapa saudara? Dia dari antara orang mati. Ini bicara tentang Yesus yang bangkitkan siapa? Bapa. Ini bicara pribadi ya saudara. Jadi Bapa terlibat membangkitkan kemanusiaan Yesus. Supaya saudara tidak bingung. Tambah ayat lagi saudara. Kisah Rasul 2 ayat 24. Kisah Rasul 2 ayat 24. 2-3. Tetapi Allah di sini Bapa membangkitkan dia, yaitu Yesus, dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi Bapa membangkitkan Yesus. Satu lagi, pindah ke 13 ayat 37, pasal yang sama. 2-3. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi Yesus dibangkitkan ini posisinya ketika dipasangkan begini berarti Bapa, menunjuk pada Bapa. Ayat 38. Ayat 38. 23. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Oleh karena Yesus, jadi Yesus benar mati itu karena penebusan dosa dan dibangkitkan oleh Bapa. Satu lagi, ini pas posisi Bapa ya. Jadi saudara rekam dulu dalam pikiran iman saudara. Setelah rekam dalam pikiran dan imani, oh Yesus mati dalam natur manusia, yang membangkitkan adalah Bapa. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah saudara, nanti ayat ini sebetulnya saya juga mau paralelkan dengan pada waktu saya bicara tentang kebangkitan kita. Jadi kalau di sini kita fokus saja Allah atau Bapa yang membangkitkan Tuhan menuju pada Yesus. Gitu. Jadi oke, sekarang saudara lihat siapa yang membangkitkan Yesus dalam natur manusia dari lubang kubur? Bapa. Pindah yang kedua. Siapa lagi yang membangkitkan? Baca Yohanes 2 ayat 19 ayat 21 sampai 21. Mari baca 2-3. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Sebentar, ini sebelum Yesus mati. Jadi dia bicara. Rombak bait Allah ini terus, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini bicara bait Allah. Ini bait Allah itu dibangun bertahun-tahun. Mulai dari Salomo bangun, tidak selesai, diserang lagi oleh Babilonia, dirusak lagi oleh Babilonia, terus peperangan sering dirusak. Terus di abad pertama, sebelum abad pertama, abad ke 15 kalau tidak salah sebelum Masehi, itu dibangun lagi oleh Herodes, Raja Herodes. Lebih megah lagi, dilapisin emas. Saudara, abad pertama itu megah sekali, itu bait Allah. Tapi Yesus berkata, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan apa? Mendirikannya kembali. Tapi apa maksudnya? Ayat 20, baca 2-3. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah. Ini menunjuk kepada Herodes, berarti 46 tahun katanya. Itu Herodes mau bangun itu bait Allah. Orang juga bait Allah. Terus ini, dan engkau dapat membangunnya dalam apa? 3 hari. Apa maksud Yesus? Ayat 21, 2-3. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah apa? Tubuhnya sendiri. Jadi yang dia bicara itu menganalogikan tentang bait Allah itu maksudnya adalah tubuhnya. Dia sebetulnya membicarakan tentang dia mati dan bangkit. Siapa yang bangkitkan? Yang di sini siapa yang bangkitkannya? Mundur lagi.
mundur ke ayat 20. Ayat 19. Siapa yang mendirikan kembali? Yesus. Jadi tadi ada Bapa yang bangkitkan tubuhnya, sekarang siapa? Ada Yesus. Kan Yesus dalam natur Allah, natur Tuhan tidak pernah mati. Jadi dua pribadi ini sudah terlibat membangkitkan natur manusia Yesus. Sama sebetulnya kita nanti juga seperti itu. Satu ayat lagi, saudara. Pindah ke Yohanes 10 ayat 17. Yohanes 10 ayat 17. Oke, baca 1, 2, 3. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri tentang tubuhnya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi ini bicara tentang tubuhnya, saudara. Bapa juga memberikan tubuhnya. Roh Kudus, padahal waktu di kandungan siapa yang kasih tubuh itu? Roh Kudus kan? Nanti kan kita bicara tentang Roh Kudus lagi. Jadi, tapi dia berkata begini, tentang tubuhnya juga dia berkuasa. Dia berkuasa memberikannya, menyerahkan. Kan Yesus, kan dia menyerahkan nyawanya kan? Yesus mati ditombak atau karena dia menyerahkan? Yesus mati karena disalib atau karena dia serahkan nyawanya? Diserahkan. Mau pukul bagaimanapun tidak bisa mati. Makanya kita punya konsep seorang itu mau jatuh dari pesawat sekalipun 5 km dari atas, tapi kalau Tuhan tidak izinkan mati, tidak bisa mati. Begitu juga tubuh Yesus itu. Ini Yesus sendiri, saudara, dia berkuasa terhadap tubuh itu, tubuh dia. Dia berkuasa ya untuk mengambilnya kembali atau menghidupnya kembali. Oke, saudara, sampai di situ tentang jadi Yesus juga membangkitkan tentang natur tubuh manusia ini. Ada Bapa, ada Yesus membangkitkan. Satu lagi, saudara. Mari baca Roma 8. Banyak ayat ya, saudara, tapi tidak usah baca. Saya sudah waktunya sudah habis ya. Ya. Satu ayat saja. Roma 8 ayat 11. Ayat 11. Nah, saudara lihat di sini siapa yang bangkitkan dia. Baca dulu. 1, 2, 3. Dan jika roh dia ini Roh Kudus yang telah apa? Membangkitkan Yesus dari mana? Antara orang mati. Sampai situ. Jadi siapa yang bangkitkan di sini? Roh Kudus. Jadi ada Bapa membangkitkan, ada Yesus membangkitkan, ada Roh Kudus membangkitkan. Oke, saudara, dari penjelasan saya ini betapa penting bagi kita, saudara, selain memahami pemahaman iman mengenai natur manusia Yesus yang sudah bangkit itu penting untuk disaksikan. Dan betapa kita juga harus percaya natur manusia Yesus itu, saudara, karena ini nanti juga saya bilang tadi akan berkaitan penjelasan saya tentang kebangkitan kita nanti sebagai orang percaya. Jadi sekali lagi betapa penting, saudara, firman Allah ini. Nanti minggu depan baru saya masuk lagi. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Berarti penting kita beriman melalui firman Allah. Aku beriman Yesus dalam natur manusia, dia mati, dia bangkit. Saudara, itu bukan sekedar kita beriman, itu berarti firman Allah menyatakan itu bagian dari engkau adalah orang yang betul-betul masuk surga atau tidak. Karena begini, saudara, kita orang masuk surga itu bukan sekedar, oh saya sudah percaya Yesus, saya pasti masuk surga. Kalau orang percaya Yesus, pasti dia akan melakukan firman Allah dan dia mengakui dengan iman, Yesus yang saya akui itu adalah Yesus yang mati dan bangkit dalam keadaan manusia. Amin. Tuhan berkati demikian pengajaran firman Tuhan, biar menguatkan iman kita menjelang Yesus datang kedua kali semakin dekat. Oke, nanti berikut lagi kita akan bicara minggu depan. Minggu depan ada perjamuan kudus juga, saudara. Perjamuan minggu depan sudah minggu pertama ya, di bulan Mei. Puji Tuhan, demikian penjelasan saya mengenai Yesus itu bangkit dalam keadaan manusia. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita bersyukur. Tuhan, kami datang kepadamu. Biarlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan menerangi iman percaya kami, agar supaya iman kami tidak ragu-ragu lagi
Tuhan akan kematian, kebangkitan Yesus dalam natur manusia. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami juga yang telah mendengar firman Allah dalam hal kebangkitan Kristus, kami percaya ada pergumulan demi pergumulan secara pribadi. Tuhanlah pertolongan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan ada pergumulan-pergumulan khusus. Saya mau berdoa secara khusus, saudara mungkin ada pergumulan-pergumulan khusus dalam kehidupan saudara. Perlu didoakan, saudara boleh angkat tangan kanan saudara yang perlu didoakan. Taruh tangan kiri saudara di dada. Angkat tangan kanan saudara. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu saat ini. Ada pergumulan-pergumulan dalam pribadinya saat ini. Hanya Engkau Tuhan yang tahu persis pergumulannya saat ini. Lihatlah dengan penuh kerendahan hati. Dia sedang mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang hadir saat ini. Hamba mohon Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang berlubang paku itu Tuhan, untuk menolong, untuk memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tangan-tangan yang terangkat ini dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya kami ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau turun tangan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menerangi iman kami, memberi makan iman kami, sehingga iman kami dikuatkan selalu. Terima kasih dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus kami diberkati. Haleluya, semua yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan beri Tuhan. Mari semua berkati kita, silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas. Saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Baik, kita akan berikan korban persembahan kita yang kedua. Sebelum itu kita berikan kepala kita berdoa. Kami kasih Tuhan, kami juga sudah telah mendengarkan firman-Nya, berkati kami yang sudah telah menyampaikannya, dan sementara itu Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami kedua, berkatilah penampilan yang akan memberi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kedua, haleluya, amin. Amin. Tuhan, persembahan kedua. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah komsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja.
Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan ibadah YMB dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Bulan Mei tanggal 10 sampai 12 akan diadakan retreat. Lokasi retreat tepatnya di Villa Zenith, Megamendung Bogor. Untuk informasi dan pendaftaran silahkan menghubungi panitia. Di bulan Mei juga akan diadakan diakonia Pelprip dan WSP melalui pengobatan gratis bagi warga Ciangsana, dan disertai juga dengan pembagian bansos bagi warga lansia Ciangsana melalui wadah YMB dan sekolah minggu. Diakonia ini akan berlangsung dilakukan selama 6 kali sesuai jadwal yang sudah dituliskan di bawah ini. Dan di bulan Mei, akan diadakan ibadah padang dalam rangka memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah padang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Mei jam 9 pagi, untuk lokasi, bertempat di Buperta Cibubur. Hari Senin tanggal 28 April akan dilaksanakan diakonia YMB dan sekolah minggu melalui kegiatan bansos untuk hamba-hamba Tuhan Jawa Barat. Baik, puji Tuhan, demikian pengumuman melalui video. Selanjutnya akan ada tambahan dari panitia. Shalom, Jemaat GPDI Shalom. Kami dari wadah YMB ingin menambahkan sedikit soal pengumuman yang tadi. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, kita akan mengadakan retret pada tanggal 10 sampai 12 Mei di Villa Zenith Megamendung dengan tema Build to Last. Nah, itu harinya itu hari Sabtu, Minggu, dan Senin, di mana hari Selasanya itu juga ada cuti bersama. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih ngantor atau masih sekolah, gak usah khawatir, takut capek atau gimana, karena kita sudah bikin waktunya mulai dari Sabtu sampai Senin, di mana hari Selasa itu ada waktu untuk istirahat, hari libur, cuti bersama. Nah, terus untuk kegiatannya itu sendiri, kita tuh juga udah siapin juga acara-acara kegiatan seperti talk show, ada renungan, games, dan tentunya pasti ada sesi-sesi tertentu untuk bisa membangun hubungan kita secara lebih baik lagi dengan Tuhan secara rohani. Nah, kita juga akan ada sesi di mana nanti kita akan memiliki sesi campfire, di mana itu memang ditujukan bukan hanya untuk kita pribadi dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama kita, wadah YMB, Jemaat GPDI Shalom. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari acara retret Build to Last ini, keinginan kami dari YMB itu adalah untuk dapat mengajak teman-teman kita nih, atau enggak anak-anak remaja, pemuda-pemudi GPDI Shalom, untuk bisa membangun kehidupan iman yang kuat dan tahan dalam tantangan. Kenapa nama temanya itu Build to Last? Nah, tapi di luar dari hubungan kita dengan Tuhan, kita itu juga ada kerinduan untuk ngajak teman-teman pemuda-pemudi yang belum ikut YMB ataupun yang baru ikut YMB juga, untuk kita bisa ngebangun komunitas rohani, untuk pemuda-pemudi bisa saling support, bukan cuma dalam kehidupan kita secara rohani dengan Tuhan, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang tujuan utamanya kita itu adalah membangun suatu komunitas rohani yang bisa kita benar-benar rely dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu,
kita mau mengundang banget teman-teman yang masih tentatif atau yang belum daftar untuk segera daftar, karena untuk pendaftarannya sendiri kita cuma buka sampai tanggal 28 April 2025, itu besok gitu. Nah, terus untuk yang bisa daftar itu siapa aja? Kalau sejauh ini kita sudah memutuskan untuk yang bisa daftar itu hanya anak-anak yang sekarang sedang kelas 6 dan nanti berarti di bulan Juni-Juli itu naik ke kelas 7 SMP ke atas. Jadi kalau memang ada mungkin dari Bapak Ibu anak-anaknya atau misalkan ada temannya nih yang kalian tahu, dia udah mau naik SMP nih, nah boleh diajak banget buat ikut acara ini. Nah, untuk sekarang sendiri, acara ini sendiri kita udah dapat yang fix itu ada 35 peserta, dan yang ngasih tentatif itu ada berapa nih, Ham? 6 atau 5 nih. Ada 5 atau 6 orang, jadi kita udah ada ekspektasi sekitar 41 orang yang akan ikut. Jadi untuk yang masih di tentatif ini, mohon dikasih kepastiannya. Nah, untuk biayanya yang dipungut untuk teman-teman yang mau ikut itu ada di 150.000 per orang. Mungkin untuk as for your information, untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang mau ikut, itu sebenarnya biaya yang kita pungut 150.000 ini cuma 1/4 dari biaya yang harus dikeluarin sama wadah YMB. Karena kita itu punya kerinduan dari YMB untuk semua teman-teman itu bisa ikut, nggak usah terbebani oleh biaya gitu. Pendaftaran baju sendiri bisa dilakukan dengan mengontak salah satu dari kita di wadah remaja ini, tapi lebih baik bisa dikontak ke Nihal dan Tiara karena mereka yang akan rekap untuk melakukan orderannya ke vendornya. Nah, kalau hari ini sendiri kita dari wadah remaja ada jualan salad dan lumpia rebung di bawah. Nah, jadi mohon bantuannya untuk semua jemaat untuk supportnya dan doanya. Kita percaya kalau misalnya memang ini diizinkan oleh Tuhan, pasti semuanya jalan tanpa kurang satu apapun. Sekian dari saya, ada tambahan dari ketua? Ada tambahan pengumuman lagi? Ada. Terima kasih. Maaf ya, tidak waktu saya berdiri di sini, saya mau minta maaf. Usia saya lalu sempat bilang sekolah minggu, bila ikut masuk ke sekolah minggu ternyata tuh yang kelas 6 itu sudah. Jadi setelah komunikasi dengan anak YMB, kita belum bisa dampingi yang kecil-kecil karena itu Pak Kepala. Nah, jadi padahal anak-anak sekolah minggu kesempatan antusias, mau berangkat sama kakak-kakak kayak gitu ya. Tapi mereka juga sudah kasih tahu saya, kita coba akan kerjasama dengan wadah sekolah minggu, bisa bikin satu kali retret dengan anak sekolah minggu sehingga mereka bisa full dampingi anak-anak begitu. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu, dan nanti mereka akan ceritakan nanti wadah sekolah minggu kapan bisa bikin retret. Tenaga-tenaga YMB katanya siap untuk mendampingi khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu sempat kecewa, sabar ya. Nanti mereka akan komunikasikan itu ya. Tapi kalau yang sudah kelas 6 ke atas, tolong seperti tadi orang tua dorong mereka berangkat. Penting punya komunitas rohani. Ini anak-anak ini penting punya komunitas rohani. Apalagi bapak-bapak yang sudah punya anak-anak remaja, hati-hati saudara, itu udah sulit mau diatur. Itu makanan dunia, itu makanan iblis kalau dia tidak punya komunitas rohani. Sebab itu dorong mereka supaya harus datang di komunitas rohani ini. Kedua, saudara, tentu anak-anak kita ini mereka rata-rata masih sekolah, saudara. Ya ada yang kerja baru beberapa. Maksud saya tujuannya adalah mari kita support mereka dalam hal keuangan karena mereka masih butuh sekitar 15 juta. Saya tanya masih sekitar berapa? Betul ini segini ya? Atau sudah tambahan lagi? Maksudnya? Sekitar 20 juta. Oh 20 juta lagi. Jadi 20-an juta. Ya, support mereka ya dengan dana. Ya, support dengan dana supaya begini, kita menyiapkan generasi itu tidak membutuhkan biaya kecil, tapi kita sedang menginvestasi pada generasi yang berikut. Amin. Ya, sebab itu, saudara sebagai kita yang sudah dewasa, sekiranya Tuhan kasih berkat, mari support mereka dengan dana yang supaya tercukupkan. Saya bilang amin. Tepuk tangan dulu buat mereka yang Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita.
Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah Tuhan berkati saat ini, sehingga Tuhan sebentar kami akan pulang dan kembali akan melakukan aktivitas kami sepanjang minggu ini, baik aktivitas dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami masing-masing, pendidikan anak-anak kami, bahkan segala program yang akan kami jalankan, semua kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam setiap aktivitas kami, dan kami percaya di dalam Tuhan ada keberhasilan, ada keberuntungan, ada kesuksesan dalam segala aktivitas kami, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami akhiri ibadah kami saat ini, kami mau terima berkat daripadamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anakmu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami ya Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.